Salam, selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak sudah siap belajar? Baiklah, jika sudah siap belajar, silakan disimak materi pembelajaran berikut ini. Kita sudah masuk di pelajaran 2 tentang etika dan keamanan berinternet. Anak-anak bisa buka bukunya di halaman 41. Nah, anak-anak, yang akan kita pelajari pada bab ini adalah komunikasi digital, cara berkomunikasi digital, etika berkomunikasi digital. Kemudian yang kedua, kata sandi di internet, meliputi pentingnya kata sandi yang kuat. Kemudian yang ketiga, game di internet, meliputi keamanan bermain game di internet. Nah, anak-anak, baiklah, kita lanjut pada bahasan pertama, cara dan etika berkomunikasi. Kita akan membahas tentang alamat email, menggunakan email, etika berkomunikasi digital. Nah, selanjutnya, cara dan etika berkomunikasi digital. Nah, berikut ada pengertian komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan. Kegiatan komunikasi melalui internet dinamakan komunikasi digital. Nah, salah satu cara berkomunikasi digital adalah melalui email dan elektronik mail. Nah, baiklah anak-anak, mari kita pelajari lebih dalam mengenai email. Alamat email. Email atau syur adalah sarana berkirim surat melalui media internet. Email serupa dengan surat. Email memerlukan alamat agar pesan dapat tersampaikan. Alamat email terdiri dari nama pengguna dan nama penyedia email. Nah, berikut ada contoh alamat email. nanasuharna@gmail.com. Nana Suharna adalah nama pengguna atau username. Kemudian @gmail.com adalah nama penyedia email. Nah, sudah dipahami anak-anak? Baiklah, kita lanjut ya. Yang kedua, menggunakan email. Nah, pada materi ini kita akan bahas setelah materi bab 2 selesai. Nah, kita akan mempraktikkan membuat email, kemudian kita menggunakan email dan membuat sandi yang kuat. Jadi kita akan bahas semua dulu materinya. Jika sudah selesai dibahas, maka di pertemuan selanjutnya kita akan mempraktekkan. Nah, selanjutnya kita lanjut ya anak-anak, etika berkomunikasi digital. Etika adalah tata cara dalam masyarakat untuk menjaga hubungan baik di antara kita semua. Berkomunikasi di dunia maya sama dengan berkomunikasi di dunia nyata. Perlu etika dalam berkomunikasi. Etika berkomunikasi di internet disebut dengan netiquette atau netiquette. Nah, berikut etika berkomunikasi di internet antara lain: hindari huruf kapital yang berlebihan. Penggunaan huruf kapital yang berlebihan mengesankan penulis sedang marah atau berteriak. Selanjutnya, kutip seperlunya. Ketika ingin memberi tanggapan terhadap post atau kiriman orang lain, maka kutiplah bagian yang penting saja dan hapus bagian yang tidak diperlukan. Berikut selanjutnya, perilaku terhadap pesan pribadi. Jika seseorang mengirim pesan pribadi, balaslah pesan tersebut secara pribadi pula dan tidak dalam grup. Selanjutnya, berhati-hati terhadap hoaks. Hoaks adalah berita bohong yang bertujuan menipu orang. Sebelum membagi sebuah artikel kepada orang lain, teliti dan periksa kembali kebenaran isi artikel tersebut. Kemudian gunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang digunakan saat berkomunikasi digital harus baik dan benar. Kemudian hindari mengirim file atau konten yang melanggar hukum. Pengiriman konten yang melanggar hukum dapat ditindak oleh pihak yang berwajib. Contohnya file musik bajakan. Kemudian selanjutnya, bersikap santun. Ketika berkomunikasi digital, kita juga harus memenuhi norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, berbagi konten yang baik dan bermanfaat. Konten yang kita bagikan haruslah bersifat baik dan bermanfaat.
kita perlu memilah dan memilih konten yang ada sebelum dibagikan. Kemudian menghargai kehidupan pribadi orang lain. Tidak semua orang ingin membagi kehidupan pribadinya di internet. Oleh karena itu, kita perlu menghormati kehidupan mereka. Nah, sudah dipahami anak-anak? Jika sudah dipahami materinya, di sini ada beberapa pertanyaan dan pertanyaan ini adalah tugas anak-anak ya. Nah, kemudian tugasnya dicatat di buku tugas TIK ya anak-anak. Dan seperti biasa, pengumpulannya di classroom. Dan anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.